Pahami cara kerja otak Anda. Memahami cara kerja otak cukup rumit. Ya, rumit karena jalur-jalur peta yang kompleks, syaraf-syaraf neuron yang jumlahnya jutaan dan panjangnya bisa mencapai ratusan kilometer jika disambung-sambung. Jaringan pusat nerve system pengendali kimia-kimia tubuh yang menentukan banyak hal seperti tindakan-tindakan yang diambil, perasaan-perasaan yang timbul, hingga bayangan-bayangan dalam pikiran. Demikian unik dan ajaib. Kemudian ada yang namanya persepsi atau paradigma atau bagaimana manusia memandang dunia. Itu semua mempengaruhi tindak tanduk hasil dan masa depan seseorang. Otak manusia terdiri atas ribuan sambungan, tempat berjalannya sel-sel listrik di dalam otak. Ketika kita belum mempelajari sesuatu hal, di antara sambungan-sambungan itu ada celah yang memisahkannya. Sebuah celah yang tampak kecil akan jadi seperti jurang kalau kita bandingkan dengan kehidupan di muka bumi. Ketika kita mempelajari sesuatu hal, sel listrik dalam jaringan tersebut akan mencoba melompati celah tersebut. Melompat menuju jaringan di depannya butuh tenaga ekstra untuk melompat, apalagi lompatan pertama kali. Misalnya, Anda belajar mengemudikan mobil. Anda butuh waktu untuk menjadi terampil. Butuh waktu, tapi lama-lama akan semakin mudah mempelajarinya. Mengapa? Karena setelah lompatan pertama, sel tadi juga akan membangun jalan perintis bagi sel listrik lainnya yang akan melompat juga ketika kita kembali mempelajari hal yang sama. Semakin kita rajin mengulangi hal tersebut, jalan perintis tadi semakin lama semakin baik dan pada akhirnya menjadi kokoh. Celah tadi pun tertutup dan terciptalah sesuatu sambungan baru. Saat itu kita telah berhasil menjadi keterampilan dalam hal yang berulang kali kita pelajari dan kita lakukan. Mengapa? Karena sel-sel listrik otak tak perlu lagi melompat menyeberangi celah. Jembatan telah kokoh berdiri. Itulah mengapa orang yang awalnya tidak bisa kemudian belajar dengan keras akhirnya mulai terbiasa, lama-lama malah menjadi terampil. Apabila ia terus belajar di bidang yang sama, dia pun akan menjadi ahli di bidang tersebut karena ia telah membangun jembatan yang kokoh hingga sel-sel listrik di otaknya bisa berjalan dengan mudah. Celah tersebut dikenal dengan istilah synapse gaps atau RAS, Reticular Activating System. Inilah yang menjembatani pikiran atas sadar dan pikiran bawah sadar. Sesuatu yang di dalam pikiran bawah sadarlah yang menjalani hidup kita dalam wujud tindakan dan pengalaman. Semua terjadi di otak kanan, pengalaman, memori, dan rasa. Bagaimana kalau informasi, tulisan, atau perkataan misalnya? Ini faktanya tentang kerja otak dan pikiran. Kata-kata dan informasi selalu masuk ke otak kiri terlebih dahulu, dianalisa, diulang-ulang, kemudian masuk ke kanan, dibuka RAS, lalu menjadi tindakan. Ilustrasinya begini. Misalnya Anda membaca koran pagi ini diberitakan bahwa harga BBM premium akan menaik harganya menjadi 20.000 per liter. Informasi tersebut masuk ke otak kiri, lalu dianalisa. Kemudian baru kita mulai membandingkan, dalam kurung menghakimi. Kemudian terbayang dan terimajinasi, dan ini ada di otak kanan. Wah, jangan-jangan sudah gila nih pemerintah. Sudah dipilih rakyat, sekarang main naikin harga begitu aja. Mungkin begitu batin Anda. Emosi dan imajinasi Anda tersebut ada di otak kanan. Informasi yang sudah berpindah, begitu emosi tercipta, gelombang RAS tersambung, lompatan neuron otak cepat terbentuk. Tindakan yang dipilih misalnya demo. Inilah contoh bahwa otak kiri menerima informasi, pindah ke kanan, ditambah imajinasi, terbangun bayangan emosi seperti bahagia, sedih, suka, dan takjub misalnya, maka RAS terbuka menjadi nilai baru dalam pikiran dan landasan atas sebuah perbuatan terjadi. Contoh lain, bayangkan jika Anda adalah seorang yang memiliki tabungan di bank 10 miliar, lalu Anda membaca informasi bahwa harga premium tadi menjadi 20.000 per liter. Maka informasi tetap masuk ke otak kiri dan dianalisa. Karena Anda tahu hal itu tidak mempengaruhi ekonomi Anda apapun, Anda masih punya uang banyak, Anda punya uang 10 miliar, Anda pun tidak membayangkan apa-apa. Data tidak pindah ke kanan secara ekstrim. Tentu tidak terjadi tindakan apapun. Sudah, Anda terus aja baca korannya. Anda orang kaya kok, tidak pengaruh harga 20.000 per liter bagi kendaraan Anda tentunya. Kembali ke contoh pertama. Perbedaan data peta otak membedakan tindakan. Jika seorang ibu rumah tangga menerima informasi bahwa harga premium menjadi 20.000 per liter, akan berbeda dengan seorang politikus lawan atau oposisi dari incumbent yang berkuasa. Atau seorang pedagang asongan menerima informasi naiknya harga BBM tadi, berbeda dengan buruh pabrik, berbeda dengan guru sekolah dasar, berbeda pula dengan para pemuda LSM. Disinilah indahnya hidup, disinilah seninya hidup.